Ini adalah jenis tombak yang sejak awal dibuat bukan untuk senjata ya, tapi lebih sebagai pusaka. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah tombak yang bentuknya cukup unik ya, jadi tidak simetris ya. Dan dari rancang bangunnya memang jelas tombak ini tidak dibuat sebagai senjata tempur secara langsung ya, tapi lebih dimanfaatkan tuahnya atau esoterisnya ya. Ya, kita akan membahas tentang tombak banyak angrem. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi kebetulan saya ada salah satu pusaka ya, tombak banyak angrem ya. Ini pakai warongko scan ya, scan kecil ya. Jadi bentuknya tombak banyak angrem itu seperti ini ya. Nah, jadi unik ya. Nah, kalau lihat looknya jenis look 3 ini ya, mungkin teman-teman sudah tahu filosofi dasarnya ya, jangkung atau jangkungi ya, menjaga atau melindungi ya, kayak gitu ya. Nah, kalau di buku ensiklopedia keris sendiri untuk tombak banyak angrem itu penjelasannya sebagai berikut ya. Banyak angrem adalah salah satu bentuk dapur tombak yang tergolong artistik. Gambaran kontur tombak ini menyerupai angsa yang sedang mengerami telurnya. Jadi berbeda dengan bentuk tombak pada lazimnya yang biasanya berbilah simetris. Bentuk tombak dapur banyak angrem tidak simetris. Bila tombak itu melebar di bagian bawah dekat pangkalnya ya, permukaan bilahnya datar, hanya ada odo-odo tipis di tengah, melenggok mengikuti bentuk konturnya. Tombak berdapur banyak angrem banyak dijumpai pada tombak-tombak buatan lama, antara lain dari Tangguh Pajajaran. Karena bentuknya yang tidak praktis, diduga tombak dapur banyak angrem bukan dibuat sebagai senjata secara fisik, tetapi lebih sebagai pusaka dengan mementingkan tuahnya. Nah, itu tadi yang menurut dari buku ensiklopedia keris ya, yang disusun oleh Pak Bambang Hasinuksmo ya. Nah, kalau di dunia perkerisan atau dunia tosan aji, sebenarnya fungsi tombak banyak angrem itu untuk apa sih? Karena memang kalau di ensiklopedia memang tidak dijelaskan secara detail ya. Kalau melihat looknya sendiri, ini jenis look 3 ya, jadi mungkin teman-teman akan tahu ya, ini filosofi dasarnya atau tuah dasarnya atau harapannya itu lebih ke jangkungi ya, untuk menjaga atau melindungi ya. Dan memang tombak ini memang dibuat konon memang untuk fungsi itu ya, menjaga atau melindungi ya. Dan memang filosofinya banyak angrem atau angsa yang mengerami itu mungkin teman-teman kalau di desa tahu sendiri ya. Jadi angsa yang mengerami atau itu benar-benar menjaga dengan sangat baik ya, dan nggak bisa diganggu ya. Kalau teman-teman coba ganggu itu pasti akan diserang atau dikabluk sama si angsa itu ya. Nah, pusaka banyak angrem sendiri ini memang dipercayai untuk menjaga ya atau melindungi seseorang ya. Entah dirinya sendiri, keluarganya, lingkungannya, atau kalau dia punya sawah ya sawahnya, kalau punya peternakan ya ternaknya, atau punya tambak ya tambaknya ya. Intinya untuk menjaga ya, terutama dari gangguan-gangguan gaib atau gangguan-gangguan yang bisa merugikan seseorang itu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau tombak saya sendiri ini memang cukup unik ya, ukurannya kecil ya, atau bisa dibilang ukuran jimatan ya, cuman setelapak tangan gini ya. Dan ini memang memiliki pamor yang cukup bagus, cukup khas. Satunya pamor nur, satunya lagi ya kayak pamor nur tapi kayak nggak jadi, tapi justru membentuk pamor yang unik ya gambarannya ya. Nanti kita lihat untuk lebih detailnya ya tentang tombak ini ya. Nah, untuk lebih singkatnya gimana detail tombak ini, mari kita simak sama-sama. Nah, kalau ini adalah detail warongkonya ya, jenis warongko scan yang cukup simple ya. Biasanya memang untuk tombak agar ringkas dan bisa dibawa ke mana-mana ya. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilahnya. Nah, untuk tombak banyak angrem saya sendiri ini memang dari materi, ini mungkin teman sudah paham ya, ini dari era Madura ya. Ini kemungkinan era nom-noman ya. Dan untuk pamornya ini memang cukup bagus ya. Ini orang nyebutnya pamor nur ya, yang seperti kayak julur-julur, bahkan ini berbentuk huruf S ya. Yang ini yang rekan ya, bisa dibilang pamor rekan ya ini ya. Jadi kalau di salah satu buku pamor ini salah satu kayak pusaka ada pamor nurnya itu
istilahnya jimating nagari ya, masuk jimating nagari ya. Nah yang unik adalah di sini ya. Nah ini pamornya kayak nur, tapi kalau kita lihat lebih teliti, lebih detail, itu nggak sempurna ya. Cuman kalau teman-teman bagian bawah ini, nah ini kayak bulatan ya, kayak matahari ya. Yang ini jadi kayak bulan sabit. Dan yang paling atas ini mirip kayak bintang ya, walaupun bentuknya kurang teratur lah istilahnya ya. Jadi ini lebih kayak Suryo Condro Kartiko ya. Dan kalau lihat garis-garisnya, lipatannya cukup bagus juga ya. Nah, jadi ini cukup unik juga ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Kayungyun eninging tias, Sanioso pinrihatin, Pugo Pangga, Cegadahar lawan Endro. Senang terhadap beningnya hati, selalu berprihatin, selalu mengurangi makan dan tidur.